Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Quran kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mempelajari bersama tentang tafsir dari surat Abasa. Surat yang ke-80, terdiri dari 42 ayat. Dia termasuk jajaran surat-surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat An-Najm. Para mufassirin, para ulama-ulama ahli tafsir telah bersepakat bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya surat Abasa, adalah berkenaan dengan kisah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui kejadian itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang mulia, yaitu surat Abasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Unzila Abasa wa tawalla ibnu Ummi Maktum al-A'ma." Diturunkannya surat Abasa wa tawalla berkenaan dengan peristiwa Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arsyidni." Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal udhama'il musyrikin. Sedangkan di hadapan Nabi SAW waktu itu ada seorang pembesar dari kaum musyrikin. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar. Maka Nabi SAW berpaling dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu dan menyambut, berbicara dengan pembesar kaum musyrikin tersebut. Inilah yang melatar belakangi turunnya surat Abasa wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang tunanetra kepadanya, yaitu Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Dan kejadian ini terjadi sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin tamunya, yaitu pembesar
musyrikin ini kecewa dengannya sehingga dia lari dari dakwah Islam. Rasulullah tidak ingin mengecewakan tamunya. Rasulullah ingin pembesar ini bisa masuk ke dalam agama Islam dan dia bisa membawa kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Di sisi yang lainnya, bahwa Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan seorang pembesar, seorang tamu yang diagungkan, petinggi dari orang-orang Quraisy. Dia tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali dia yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ingin membersihkan diri dari dosa dengan bimbingan yang dengarkan darimu. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu benar-benar ingin membersihkan dirinya, ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat baginya. Dia ingin mendapatkan nasihat dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasihat itu bermanfaat bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa serba kecukupan, yaitu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembesar kaum musyrikin, ini mereka merasa cukup dengan harta dan kedudukannya, fa anta lahu tasadda. Justru engkau malah melayaninya karena engkau berharap dia mendapatkan petunjuk melalui dirimu. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika orang pembesar musyrikin itu tidak membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya Rasulullah tidak bertanggung jawab jika orang ini tidak mau masuk Islam, tidak mau memeluk agama Islam, maka Rasulullah tidak berdosa atasnya. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, maka engkau justru mengabaikannya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamumu yang merasa tidak butuh dengan Islam, tetapi engkau menginginkan dia masuk Islam, engkau layani. Tetapi Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang bersih hatinya, yang datang kepadamu ingin mendapatkan bimbingan Islam yang benar, engkau justru malah tidak melayaninya. Engkau mengabaikannya, engkau berpaling darinya. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan berbuat demikian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya surat atau ayat Al-Quran adalah sebuah peringatan. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak berbuat yang demikian. Hal ini mengingatkan kepada kita para akhwat rahimani wa rahimakunallah, apabila ada seorang muslimah, ada seorang wanita yang benar-benar ingin mempelajari Islam yang benar, dia ingin bagaimana Islam sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak selayaknya kita mengabaikannya. Kita berusaha untuk membimbingnya di jalan yang lurus menurut syarat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita-wanita yang lain yang dia mencemooh dakwah, yang dia merasa tidak butuh dengan Islam, dia merasa tidak butuh bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak ada dosa ketika kita mengabaikan mereka. Karena kita tidak bertanggung jawab atas keimanan mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ كَانَ فَلْيَكْفُرُ. Barang siapa yang ingin, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin, silahkan dia kufur. Kalaulah ada orang yang benar-benar ingin mendekat kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka hendaknya kita menyambutnya dengan baik. Dan adapun orang-orang yang menentang, yang mereka memusuhi dakwah, maka kita tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk melayaninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman syaa'a dzakarah." Barang siapa yang menghendaki, maka dia akan memperhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada di dalam wahyu yang diturunkan. Fi suhufim mukarramah. Ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah itu berada dalam kitab yang dimuliakan, di Lauhil Mahfuz.
marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Ditinggikan kedudukannya dan disucikan dari berbagai kekurangan, gangguan, serta pencurian syaitan. Bi'aidi safara, kiramim barara. Ayat-ayat Al-Quran itu berada di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dijaga di tempat yang tinggi, suci, dan berada di tangan para malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah penjagaan Al-Quran sejak di Lauhil Mahfuz dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah turunkan ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Al-Quranul Karim. Dan di antara isi Al-Quran adalah peringatan kepada manusia. Barang siapa yang benar-benar ingin berbahagia di kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan benar. Karena kita tidak akan bisa mengambil faedah dari Al-Quran kecuali langkah pertama kita harus akrab dan dekat dengan bacaan Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi SAW? Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seorang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan benar, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Malaikat-malaikat yang berada di langit. Walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Dan seorang yang masih kesulitan membaca Al-Quran, yang dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, falahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Maka sebaiknya para akhwat rahimani wa rahimakunallah, kita sambil mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, di sana juga dihidupkan majelis-majelis penghafal Al-Quran. Ketika sekarang kita mempelajari tafsir Abasa wa Tawalla, maka sebaiknya sebelum kajian atau setelah kajian, para jamaah itu yang hadir menyetorkan hafalannya kepada koordinator yang ada di sana. Karena sangat disayangkan ketika kita mempelajari tafsir Al-Quran, tetapi kita jarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-17, Kutilal insanu ma aktsara. Binasalah manusia, betapa sangat kekufuran mereka. Sebagian para mufassirin menyebutkan bahwa kutilal insanu ma akfarah ini berkaitan hanya untuk orang-orang kafir saja. Tapi sebagian yang lainnya menyebutkan bahwa ini berlaku umum bagi seluruh manusia karena sebagian manusia adalah mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah mereka diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia diciptakan dari nutfah, dari tetes mani, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dan menentukannya. Apa yang Allah tentukan? Yang Allah tentukan adalah ajalnya, rizkinya, amalannya, celaka dan bahagianya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal, menetapkan rizki, amalan, celaka dan bahagia manusia sejak dia berada di rahim ibunya 120 hari di rahim ibu tersebut. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah memudahkan jalannya. Ketika dia telah tercipta di rahim ibunya, maka Allah akan mudahkan jalannya, yaitu jalan keluar dari rahim ibunya menuju ke alam dunia. Dan tidak hanya itu, Allah mudahkan jalan simpanan rizkinya. Dibimbing bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa berpakaian, dan seterusnya. Sehingga dia bisa hidup di permukaan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Thumma amatahu fa'akbarah. Setelah dia melalui hari-harinya di kehidupan dunia, pada saatnya kematian akan mendatanginya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Disebutkan oleh para mufassirin bahwa di antara bentuk penghormatan terhadap manusia secara umum
dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka manusia dihormati dengan dimakamkan di kuburan. Karena kalau makhluk yang lain selain manusia, maka dibiarkan begitu saja. Sehingga jasadnya dimakan binatang buas atau dimangsa oleh burung-burung pemakan bangkai. Dan ini sebuah kehinaan bagi makhluk tersebut. Adapun manusia, Allah muliakan dengan dimakamkan di kuburan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Jika Allah menghendaki, maka Dia akan membangkitkan manusia itu kembali setelah kematiannya untuk diberikan balasan apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Betapa banyak perintah Allah yang dibebankan kepada manusia, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia dilalaikan oleh manusia secara umum. Mereka tidak melakukan kecuali hanya sedikit sekali. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia. Artinya apakah hujah mereka tidak melaksanakan perintah Allah? Padahal Allah telah berikan semua perangkat hidup di dunia. Yang dengan perangkat ini mereka sebenarnya bisa beribadah, bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Dari mana makanan tersebut datang dan siapa yang mendatangkannya. Kenapa Allah sebutkan makanan terlebih dahulu? Karena makanan merupakan salah satu sebab kehidupan manusia. Bayangkan ketika ada bayi yang terlahir. Dia tidak menghisap ASI dari ibunya. Dia tidak mengkonsumsi makanan. Maka bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Ini Allah sebutkan pertama kali bahwasanya makanan sangat berarti bagi manusia. Karena ia merupakan salah satu sebab kehidupan manusia. Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kami curahkan air hujan yang melimpah dari langit untuk bumi. Kalaulah bumi tidak pernah dihujani dengan air, maka bumi akan kering, bumi akan gersang, dan tidak bisa dihuni oleh manusia di atasnya. Nikmat hujan ini nikmat yang besar. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kami telah membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Wa inaba wa qadba. Ada anggur, ada sayuran, wa zaituna wa nakhla. Ada zaitun dan kurma, wa hadaiqa ghulba. Ada kebun-kebun yang lebat, wa fakihatan wa abba, buah-buahan dan juga rerumputan. Untuk apa semua ini Allah ciptakan? Ada hujan, Allah tumbuhkan biji-bijian, Allah keluarkan anggur, kurma, zaitun, kebun, buah-buahan, rerumputan. Untuk apa? Mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua ini untuk kesenangan kalian dan untuk binatang ternak kalian. Kalian bisa bertahan hidup, bahkan kalian diberikan pendukung, yaitu adanya binatang ternak. Yang dengan binatang ternak ini kalian bisa memakannya ketika lapar, dan kalian bisa menungganginya ketika kalian melakukan perjalanan. Ini Allah sebutkan nikmat-nikmat bagi manusia. Artinya, kenapa kalian tidak melakukan kewajiban yang aku bebankan kepadaku? Seolah-olah Allah bertanya demikian. Padahal sudah diberikan kemampuan, diberikan kehidupan, dimudahkan jalan persalinan. Bahkan Allah bukakan simpanan rezeki di muka bumi ini. Kenapa tidak mau melakukan perintahku? فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Apabila telah datang suara tiupan sangkakala yang memekakkan telinga. Yang waktu itu manusia bergetar hatinya karena ketakutan. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Mereka lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Mereka lari dari istri dan anak-anaknya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerabat-kerabat dekat semacam ini. Karena kalaulah kerabat dekat yang kalau mereka dulu di dunia membantu manusia di kehidupan dunia. Maka justru nanti ketika datangnya tiupan sangkakala yang kedua,
Ketika datangnya hari kebangkitan, manusia akan lari dari orang-orang dekatnya. Mereka tidak ingin menanggung kesalahan-kesalahan keluarganya. Karena urusan mereka pada hari itu sangat berat. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Mereka tidak ingin dibebani dengan tanggung jawab anak. Mereka tidak ingin dibebani dengan tanggung jawab istri. Bagaimana seorang bapak, ibu, dan yang lainnya. Karena mereka sibuk mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri pada hari kiamat kelak. Allah sebutkan kondisi manusia setelah terjadinya hari berbangkit itu. Wujuhu yawma idzin musfirah. Banyak wajah-wajah yang berseri-seri pada hari itu. Dhahikatum mustabsyirah. Yang tertawa dan bergembira. Yaitu wajahnya orang-orang yang beriman. Wajahnya orang-orang yang memang mempersiapkan untuk kehidupan di akhiratnya. Tetapi di sisi lain, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan banyak pula wajah-wajah yang tertutup dengan debu. Tarhaquha qatarah. Ditutup dengan kegelapan. Siapa mereka ini? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka inilah orang-orang yang kafir lagi durhaka. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ini para akhwat rahimani wa rahimakunallah, secara ringkas tentang tafsir dari surat Abasa, surat yang berisi tentang teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra. Kemudian di surat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang, tentang manusia yang mereka tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang manusia. Banyak di antara manusia yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan dia di muka bumi ini. Allah lah yang telah mencukupi rizki bagi mereka. Sedangkan nanti ketika kiamat telah datang, maka mereka akan sangat terkejut. Mereka akan berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab yang ada. Sehingga ketika terjadinya hari kiamat, akan ada dua kelompok besar, orang-orang yang berbahagia karena mereka menjalankan perintah Allah, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang-orang yang wajahnya hitam, muram karena mereka durhaka, mengingkari dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semoga menjadi peringatan bagi kita agar kita menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.